Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan sebuah pertarungan yang amat sangat dahsyat antara sosok mengerikan di langit. Kita sebut saja Dewa Iblis Raksasa, yang mana Dewa Iblis Raksasa sedang bertarung melawan seseorang yang bernama Jiang Yuan Qiao. Terlihat dengan jelas bahwa Dewa Iblis sangatlah marah dan dia meminta kepada Jiang Yuan untuk menyerahkan totem matahari. Jika kamu menyerahkannya, maka akan kuampuni nyawamu. Akan tetapi Jiang Yuan tidak akan memberikan totem matahari. Terlebih lagi dia mengetahui bahwa yang ada di langit itu hanyalah klon dari Dewa Iblis jahat, dan hanya klon tidak berhak berbicara sombong di depanku. Sehingga mau tidak mau pertarungan dahsyat di antara mereka berdua pun terus-menerus terjadi. Sebuah tanda di kening Jiang Yuan Qiao menyala, yang mana itu disebut totem, dan setelah itu menyala, tiba-tiba sosok burung phoenix api yang menyala-nyala muncul dan membantu Jiang Yuan Qiao menyerang. Dan dengan bantuan dari burung phoenix api, Jiang Yuan Qiao berhasil melukai iblis raksasa, membuat iblis raksasa itu terpental jauh ke belakang, menabrak bangunan dengan keras. Akan tetapi terlihat Jiang Yuan Qiao juga menyemburkan darah dari sudut mulutnya dan dia sudah terluka parah. Di saat yang bersamaan, seorang pemuda yang bernama Jiang Hao muncul, yang mana dia adalah saudaranya Jiang Yuan Qiao. Namun dia datang tidak dalam waktu yang tepat, karena pada saat ini serangan Dewa Iblis Raksasa akan mengenai Jiang Yuan Qiao. Sehingga dengan naluri menolongnya, Jiang Hao pun memblokir serangan itu, membuat dia sangatlah kesakitan. Akan tetapi tiba-tiba tiba-tiba sesuatu seperti merasuki tubuh Jiang Hao dan mengendalikan tubuhnya, membuat matanya berubah warna. Senyum menyeringai juga tergambar dari sudut mulutnya, sehingga dia memiliki kekuatan yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Dia mengambil pedang dan lalu menebas ke arah Dewa Iblis Raksasa. Namun sayang, Dewa Iblis Raksasa masih berdiri kokoh, membuat Jiang Hao mengeluarkan sayap dari punggungnya dan bertarung melawan Dewa Iblis Raksasa di udara. Akhirnya klon dari Dewa Iblis Raksasa itu pun berhasil dimusnahkan. Sementara di bawah, Jiang Yuan Qiao bertanya-tanya, apakah darah garis keturunan keluarga Jiangnya sudah dibangkitkan. Namun setelah mengalahkan klon Dewa Iblis Raksasa, terlihat Jiang Hao menutup matanya dan kehilangan semua kekuatannya sebelum kemudian jatuh lurus ke bawah. Dan dengan sigap Jiang Yuan menangkapnya. Akan tetapi nampaknya krisis masih belumlah selesai, karena terlihat tubuh asli Dewa Iblis bayangan sangat murka ketika klonnya dimusnahkan, sehingga dia menjulurkan tangannya dari langit. Jiang Yuan Kuan yang melihatnya pun menyadari bahwa tidak ada pilihan lagi bagi dirinya, sehingga dia mengeluarkan sebuah buku diberikan kepada Jiang Hao seraya berkata bahwa, Jiang Hao, aku hanya bisa melindungimu sampai di sini saja. Setelah mengatakan itu, Jiang Yuan Kuan melesat ke langit.
memblokir tangan Dewa Iblis raksasa menggunakan dirinya sendiri sehingga dia dibawa pergi oleh Dewa Iblis raksasa. Dan di bawah, Jiang Hao hanya bisa melihat hal itu tanpa bisa melakukan apa-apa. Dia memegang buku pemberian dari Jiang Yuan seraya meraung bahwa suatu hari nanti, Jiang Yuan, aku pasti akan menemukanmu kembali. Dan series Donghua ini barulah dimulai, dan inilah The Adventure Subduing the Demon. 1 tahun kemudian dari kejadian itu, terlihat di rumah Jiang Hao, dia membaca buku di mana-mana dan mencari di mana-mana. Akan tetapi dia masih bertanya-tanya kemana perginya Jiang Yuan. Dia hanya meninggalkan sebuah buku rusak kepadanya. Akan tetapi Jiang Hao masih tidak mengerti apa maksudnya. Tiba-tiba seseorang mengantarkan sebuah paket. Dan ketika Jiang Hao membuka paket tersebut, dia terkejut mendapati sebuah tulisan yang mengatakan, jika ingin mencari ayah, inilah jawabannya. Dan di dalam paket itu nampak ada sebuah benda yang mana pada benda itu tergambar sebuah totem segel matahari. Dan tiba-tiba buku pemberian Jiang Yuan menyala, huruf-huruf di dalamnya menjadi hidup. Di saat yang bersamaan, totem matahari sebelumnya tiba-tiba memasuki kening Jiang Hao. Dan yang lebih mengejutkan, Jiang Hao ditarik masuk ke dalam buku tersebut. Scene berpindah ke sebuah tempat bernama Altar King Lin. Terlihat ada banyak orang di sana yang sepertinya mereka sedang melakukan sebuah ritual persembahan. Sepertinya mereka semua berasal dari suku kuno primitif, yang mana terlihat seorang wanita bernama Yue Ying akan dipersembahkan sebagai pengorbanan. Namun semua anggota suku itu tiba-tiba melarikan diri sebab mereka melihat sebuah sinar cahaya yang menerjang dari kejauhan ke arah mereka. Pemimpin ritual segera meminta semua orang untuk kembali dan lanjutkan ritualnya, karena jika tidak Dewa Gunung pasti akan murka. Saat ini Yue Ying juga melihat sinar cahaya yang mengarah kepadanya dan dia tidak tahu benda apa itu. Namun dia menebak apakah itu adalah dewa. Akan tetapi dia salah, ternyata sinar cahaya itu adalah Jiang Hao. Yang entah bagaimana caranya, Jiang Hao yang ditarik masuk ke dalam buku, tetapi dia malah terdampar di tempat yang tidak diketahui ini. Orang-orang yang ada di sana terhempas oleh ledakan ketika Jiang Hao mendarat di tanah. Dan ledakan itu juga menghancurkan kandang yang memenjarakan binatang buas. Jiang Hao terbangun dan dia memegang kepalanya yang kesakitan seraya bertanya-tanya di manakah tempat ini. Sementara Yue Ying dia melihat totem di kening Jiang Hao. Dia berpikir apakah orang ini adalah dewa karena totemnya bisa menyerap cahaya matahari. Binatang buas yang sebelumnya terlepas pun menyerang orang yang ada di dekatnya. Segera Jiang Hao mencoba menolong Yue Ying, akan tetapi dia sendiri malah terhempas. Dia lalu mengambil sebuah senjata di dekatnya dan mulai menyerang binatang buas tersebut. Akan tetapi binatang buas itu memiliki kulit yang sangat tebal. Senjata yang dipakai Jiang Hao tidak mampu melukainya. Jiang Hao melarikan diri, namun jalannya buntu. Apakah aku akan mati hari ini, kata Jiang Hao. Akan tetapi di saat nyawanya terancam,
tiba-tiba totem matahari di keningnya aktif, mengeluarkan serangan, membuat binatang buas itu dikalahkan dan berubah menjadi ketiadaan. Setelah itu Jiang Hao juga kehilangan kesadaran. Setelah semuanya selesai, pemimpin ritual sebelumnya yang bernama penyihir King Lin pun muncul dan memberitahu semua anggota suku King Lin-nya bahwa ritual ditunda dan akan dilanjutkan esok hari. 山神告重启大典，怎么回事？此乃灾星临世，一灾星。